lama warna. Halo Desani Pesumbar, ketemu lagi dengan Febri di Kuliner Minang, lulusan kuliner Minang juaranya. Dan sekarang kita mau makan siang yang sudah sangat terlambat. Dan kita menemukan rumah makan sarden. Ya, jadi ini kayak hidden gem sih di tengah kota Padang karena lokasinya itu di pusat kota Padang sebenarnya. Kalau di sana dari arah Damar mau ke arah Plaza Andalas. Nah, kan ada Bank Mestika tuh, belakang Bank Mestika itu tuh jatuhnya. Di belakang apa di samping ya? Pokoknya tuh di jalur 2, belok kiri ada gang kecil. Masuk kayak terus nanti lihat sebelah kanan ada rumah makan sarden. Nah, ini kata empuk-empuk ya pada masyarakat pada umumnya tuh bilang kalau ini enak banget ikan sardennya. Jadi kita penasaran pengen cobain karena Febri sendiri belum pernah cobain. Ayo kita coba, let's go. Nah, di sana sekarang kita sudah ada di dalam dengan Ibu apa Ibu? Bu Wiwi. Ibu Wiwi. Wiwi. Nah, kenalin Bu, Febri dari Info Sumbar. Kita mau nanya-nanya sedikit nih Bu soal rumah makan sarden. Emang menunya sarden apa gimana Bu? Emang spesifiknya sarden yang utama sekali, yaitu baru dendeng, sampai ada daging, sama ayam cabai hijau. Yang paling itu sarden. Sarden yang paling dicari yang orang paling ya Bu ya. Kalau buka sendiri Bu, ini udah berapa lama Ibu jualan? Udah lebih 20 tahun. Waktu masih gadis juga Bu. Ibunya masih gadis ya? Berarti ini turun-temurun apa gimana? Turun-temurun. Oh, berarti dari keluarga dari Ibu masih muda, terus sekarang melanjutkan ya Bu ya? Iya. 20 tahun. Kemana saja Febri selama ini di Kota Padang baru tahu. Dan kalau jam buka Bu? Jam buka mulai dari setengah 10 tuh udah apa? Udah ready berarti sardennya? Udah. Jam setengah 10 sampai jam? Setengah 5. Oh, sampai sore, berarti malam tutup. Malam ya, tutup. Malam tutup. Bukanya tiap hari? Bukanya hari Minggu aja yang libur. Oh, hari Minggu libur. Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Oke. Nah, dari awal buka 20 tahun yang lalu lokasinya masih di sini aja? Masih di sini. Ini memang rumah kita. Gitu. Oh, berarti di sini aja. Ada cabang nggak Bu? Enggak. Nggak ada. Berarti cuman di sini ya Bu ya? Iya. Oke. Untuk menu, tadi kan ada sampade daging, sampade lawo, apa nih namanya? Pangek masin, ayam cabai hijau, gulai ayam, ayam rendang, dan ikan-ikan nih. Kalau satu porsi orang makan di sini berapa Bu harganya? Kalau satu porsi pakai tambah nasi 22. 22.000. Tapi kalau nggak pakai tambah 20. Kalau nggak pakai tambah 20. Cuma nasi yang ada di piring aja ya? Ya, dengan sayur-sayur dengan sambalnya. 20 satu porsinya itu normalnya. Tapi kalau tambahnya cuma 2.000 berarti tambah nasi. Oh, nasi pertama 2.000, nasi yang keduanya kalau tambahnya 2 baru 3.000. Oh, oke. Jadi 25. Tambah nasi pertama jadi 22.000, tambah lagi nasi kedua tambah 3.000 jadi 25 ya Bu ya. Itu maksudnya. Terus kalau sambalnya aja Bu? Sambalnya satu potong tuh 15.000. Sambalnya satu potong 15 sama semua sambal. Oke. Kenapa sarden Bu? Awalnya kenapa pengen jual sarden? Karena sarden ini memang nggak ada orang jual. Adanya cuma masih dalam kaleng ya Bu. Iya. Tapi ini Ibu kalau boleh tahu, sardennya cabenya racik sendiri atau gimana? Kalau dari sardennya sarden kaleng, cabenya kita racik sendiri. Oke, berarti dicampur ya Bu ya? Iya. Siap. Berarti emang ikannya ikan dari kaleng? Ikan kaleng. Ikan kaleng. Oke, di sana kita mau cobain. Tadi udah pesan sama Ibu. Makasih ya Bu ya. Silakan. Siap. Oke, di sana dan sekarang sudah terhidang nih menu-menu yang kita pesan tadi. Dan sangat menggiurkan mata, bikin lapar. Kita ambil nasi dulu ya. Oke, ini ada banyak banget
sambalnya di sana. Nih, primadonanya itu adalah sarden. Ya, ini kayaknya sardennya tuh gede-gede banget tuh. Ada berapa ya? Mana saya enggak? Satu porsinya tuh segini. Gede banget. Nah, ini satu porsi. Kita sambungkan saja, langsung masukkan. Nah, karena kita ada 3 orang dan lagi nge-review ya, jadi ibunya itu menghidangnya itu dengan ini apa namanya? Cambuang itu. Tapi kalau template-nya tuh sana kalau makan di sini sebenarnya tuh satu porsi nasi dapat sayur ini, sayur sama ada tahu-tahunya gitu di sini. Nah, habis itu baru sambal di sana yang mau sana pesan gitu. Kalau misalnya pesannya sarden, sarden gitu. Jadi dia sebenarnya nggak dihidang. Bismillahirrahmanirrahim. Aku penasaran banget sama sardennya tuh yang emang sardennya doang. Gak bisa kami berword-word loh. The real sarden. Karena sebenarnya rumah makan yang menyediakan sarden kan ada beberapa ya yang pernah diberi makan, belum dicoba. Jadi kayak rasa sardennya itu bumbu sarden aslinya tuh yang tidak terasa doh. Jadi lah lado biasa saya yang terasa, tapi iko kayak sarden rumahan ini. Misalnya kalau kita bikin sarden di rumah dengan cabai yang di rumah itu, terus bumbu-bumbunya udah masukin di bumbu sardennya itu, kan enak tuh ya. Ini rasanya. Jadi kalau di sana yang kangen rumah, masakan rumah yang sarden rumah gitu lah, nah ini. Percobaan pertama sarden udah mantap. Ini template-nya harus ada ini ya. Kalau pesen di sini dia ada tahu-tahu sama sayur. Jadi pantas kalau rumah makan sarden ini bertahan 20 tahun. Karena emang rasanya enak sih, juara sih. Pedesnya masih pedes yang pade orang Minang gitu. Yang enggak, bukan pade yang padiah gitu enggak. Tapi spesifik di sini tuh bukan cuma sarden ya. Yang paling banyak dipesan satu lagi tuh asam pade daging. Kita coba ya. Sama kuah asam padenya. Fix. Febri pasti balik-balik kamar itu. Lama, sarden dagingnya lama. Sarden daging apa? Sampade daging. Jadi sampadenya ada pedas. Sampade daging itu ada pedasnya, ada asamnya, ada asinnya, gurihnya. Terus dia tipe sampadenya tuh yang lumayan pakai. Jadi kuahnya tuh emang lumayan pakai. Kan kebanyakan ada sampade itu encer, tapi ini enggak. Nah, tekstur dagingnya nih lembut. Perfect. Dia pedas tapi enak gitu, gimana nih? Kayaknya orang yang suka pedas cocok dia makan di sini. Tapi pedasnya itu sebenarnya masih pedas aman, cuma karena Febri ngambil
cabenya itu banyak dan kuah sampadenya tuh berlimpah, jadi kayak double gitu lah pedasnya. Ini sebenarnya banyak masih PR yang perlu direview ya, karena menggoda semua. Tapi ini aja 2 sambal itu udah enak banget gitu lah. Jadi ada ibu-ibu tadi yang makan di sini ya. Terus pas ibu-ibu itu udah selesai, dia bilang di sini tuh jengkolnya enak banget. Jadi kita coba. Ini jengkolnya. Ini kayak rendang jengkol ya. Tuh. Kita coba lah jengkolnya. Wajar sih ibu tuh tadi bilang jengkol enak. Ya, ini jengkolnya kayak empuk banget gitu. Pakai tangan aja bisa gepeng. Nah, ini nggak perlu digigit pun ya kak. Dia pakai kacang. Ada kacang-kacangnya gitu. Kalau untuk rasanya, dia rendang jengkol tapi kayak ada kelapa di sangrai gitu lah, bau kelapa sangrai. Tapi nggak tahu apa karena dia dikeringin ya, jadi ada aroma kelapa sangrai itu, jadi enak banget itu aromanya, wangi. Mantap sih jengkolnya. Terus di sini itu kan spesifiknya sarden, sampade daging, sama kata ibunya sih dendeng, sama ayam lado hijau. Tapi sebenarnya tadi kan ada dendeng basah. Nah, dendeng basahnya tuh tampilannya tuh menggoda sih, menggoda banget. Tapi karena ini udah daging nih kayak, ya. Kapu. Tuh. Nah. Cocok sih kalau ini pakai cabai sarden atau pakai kuahnya sempade. Oh, lama banget gua. Wah. Empuk banget. Banyak. Buat kaum yang suka ayam, tenang, per ayam-ayaman juga ada. Ada ayam gulai, ada ayam cabai hijau, sama rendang ayam. Yang paling menggoda sih sebenarnya kayaknya ini ya, karena berkuah ya. Kita coba kuahnya dulu lah. Penasaran kuahnya kayak apa? Karena kalau ayamnya kayaknya empuk ya, kelihatan dari bentuknya. Gulai ayamnya nggak pedes. Ini gulai ayam yang rasanya aman dibandingkan ini sama ini ya. Kalau sarden sama sampade dia rada pedes. Kalau gulai ayam ini nggak pedes sama sekali. Jadi kalau yang nggak suka pedes kayaknya boleh pilih gulai ayamnya. Ini enak. Secara keseluruhan ya, di sana emang yang paling the best banget gitu lah. The best lah, apa bahasa kami. Emang ini sarden sama sampade daging. Terus ikut cek lagi. Ini tampilannya biasa sih, polos gitu. Tapi rasanya luar biasa. Oke. Jadi di sana ini rekomendasi banget buat makan siang yang mungkin di sana pengen beda ataupun teraga dengan sarden. Di rumah nggak sempat masak sarden, cobalah kamari karena sardennya juara. Untuk rednya sarden 9,5/10 dan sambal apa ini sampade daging tuh rednya di 9,5/10 juga. Jadi kayak dua-dua ini juara. Nah ini 9,5/10 nggak bisa lah berkata-kata doh. Emang Tigo tuh memang primadona, emang pemain utama yang di situ. Mantap. Sangat rekomendasi sekali. Jadi sana jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Info Sumbar dan Kuliner Minang. Terus juga follow semua media sosial Info Sumbar, infosumbar.net, Kulineran Minang, Febri Anita Sari. Salah. Yuk.
Jangan lupa share juga ke teman-teman atau ke Dusana, ke keluarga, ke grup-grup WA. Karena semua orang butuh makan enak. Cia. Mungkin sekian dulu kuliner Minang hari ini. Jangan lupa terus update informasi Dusana dengan mengunjungi infosumber.net. Dan jangan lupa komen juga untuk lokasi ataupun tempat-tempat makan enak lainnya yang mau kita kunjungi. Sampai ketemu di kuliner Minang selanjutnya. Bye-bye. Kameramen suruh ASMR. Ketemu lagi dengan Febri di infosumber.net. Kok infosumber.net? Kuliner Minang. Ya. Kok di aku.